Ada investment wisdom pas saya kerja di quant trading di US, itu yang bilang kalau rugi kecil itu adalah sesuatu yang biasa, it's part of the game gitu. Tapi kalau kalian sampai rugi besar, itu tuh artinya kalian belum ngerti gamenya. Perkenalkan, nama gue Sander, gue founder dan CEO-nya Makmur. Thank you juga ke Leon yang udah invite gue lagi ke acara ini hari ini. Mana tuh si Leon? Nggak ada ya? Oke. Nah, buat yang kalian belum tahu, si Leon tuh nasabah top 0,01% di Makmur. Jadi kalau dia invite gue ke suatu acara, gue nggak merasa saying no is an option gitu. Jadi gue harus datang hari ini. Si Leon kan itu selalu bilang kalau dia punya aliran itu adalah maksimalin cuan. Tapi setahun terakhir dia tuh udah nggak maksimalin cuan lagi di Makmur. Dia udah nggak pernah pakai promo lagi. Padahal dengan AUM segede dia tuh bisa dapat ekstra 1-2% yang nilainya mungkin ratusan juta gitu. Nah, gue sempat bingung, kenapa tuh? Kok si Leon udah nggak maksimalin cuan lagi? Nah, ternyata tuh dia sekarang udah jago trading gitu. Dia sekali trading tuh dapatnya itu BYD Sea Lion gitu. Jadi duit ratusan juta tuh udah duit kecil buat dia, duit receh. Dia udah nggak butuh gitu. Oke. Mungkin buat yang tahun lalu belum datang ke acara ini, gue share sedikit background kali ya tentang gue. Gue tuh dari dulu emang orangnya suka banget sama yang namanya matematika gitu. Sampai-sampai pas SMA tuh gue pernah dikirim untuk mewakili Indonesia di Olimpiade Matematika Internasional. Di situ gue berhasil dapat medali perunggu, ya lumayan lah. Jadi setelah itu gue lulus SMA, gue berangkat ke Amerika untuk kuliah S1 di UIUC, University of Illinois at Urbana-Champaign. Terus gue lanjut S2 ke Stanford gitu, gue ambil jurusan Computer Science dengan spesialisasi di Artificial Intelligence. Nah setelah itu gue kerja di quant trading company yang namanya Virtu Financial. Virtu itu kalau kalian Google, dia tuh terkenal karena dia cuma punya 1 hari rugi sejak berdiri di tahun 2008. Itu perusahaan quant trading. Gue start di sana sebagai quant yang bantuin portfolio manager dan setelah makin senior gitu, gue juga akhirnya dipercaya untuk manage portfolio gue sendiri. Nah, kalau kalian hari ini ditanya siapa sih investor terbaik sepanjang masa gitu. Mungkin kalian mikirnya itu Warren Buffett, Peter Lynch, atau George Soros gitu. Mereka itu emang investor-investor hebat gitu. Kayak si Warren Buffett misalnya, dia itu punya CAGR hampir 20% selama 60 tahun gitu. Kalau si Peter Lynch, dia itu punya CAGR yang lebih tinggi lagi, 29% udah lewat fee selama 13 tahun gitu. Nah kalau si George Soros, itu dia 30% CAGR-nya selama 25 tahun. Nah, tapi ada satu investor lagi yang nggak banyak orang tahu, CAGR-nya ternyata mengalahkan 3 orang tersebut gitu. Dia itu namanya Jim Simons. Dia itu foundernya di Renaissance Technologies. Medallion Fund dia itu berhasil mendapatkan return 62% selama 30 tahun. Itu sebelum fee, tapi kalau setelah fee jadi 39%. Dia itu yang menginspirasi gua untuk join ke quant trading company dan stay di sana selama 8 tahun. Nah, sebelum gua tahu tentang nih orang nih, gua nggak kebayang kalau investor terhebat di dunia itu adalah mathematician. Hari ini gua mau share beberapa prinsip yang gua pelajari saat gua kerja di quant trading company gitu. Ini adalah prinsip-prinsip universal yang harusnya dipakai di semua quant trading company gitu. Nah, yang pertama itu adalah optimal betting, yang kedua itu adalah cut loss disiplin, dan yang ketiga itu rebalancing disiplin. Nah, kalau optimal betting itu mungkin application-nya di Indonesia bisa kalian pakai untuk misalnya pas kalian partisipasi di IPO gitu, untuk menentukan how much of your portfolio yang harus di-invested di IPO ini gitu. Kalau cut loss disiplin itu misalnya kalian lagi invest di saham-saham yang multi-bagger, saham-saham konglo gitu, itu kan very sensitive to news gitu. Nah, itu mungkin bisa kalian pakai di sana yang cut loss disiplin. Sedangkan kalau yang rebalancing disiplin itu mungkin use case-nya lebih untuk misalnya kalau kalian invest di saham-saham blue chip atau di index fund. Topik kedua yang mau kita bahas hari ini itu adalah tentang cut loss disiplin. Nah, untuk ngerti tentang cut loss disiplin, kalian harus tahu ceritanya dulu tentang si Bill Ackman gitu. Nah, si Bill Ackman itu punya MBA dari Harvard Business School gitu. Dia juga founder dan CEO dari Pershing Square Capital Management. AUM dia itu lebih dari 21 miliar dolar per akhir September kemarin gitu. Nah, return dia selama 20 tahun terakhir itu 16%, ngalahin S&P 500 yang cuma 10%. Di tahun 2015 dia tuh pernah bikin bet yang sangat besar gitu. Dia invest yang sangat besar di saham yang namanya Valeant Pharmaceuticals gitu. Nah, dia
beli saham ini sebesar 3,8 miliar dolar gitu, di harga rata-rata 197 dolar per lembar gitu. Ini tuh mencerminkan sekitar 25% dari portfolio dia saat itu. Nah, dalam 4 bulan setelah dia masuk ke beli saham ini, saham itu naik 30% gitu. Jadi dalam waktu 4 bulan dia udah berhasil cuan 1,2 miliar dolar. Nah, ternyata masalah mulai bermunculan. Si Valeant itu diinvestigasi sama DPR-nya Amerika karena dia menaikkan harga-harga obat dengan agresif. Setelah itu ada juga research firm namanya Citron Research yang keluarin report kalau si Valeant itu adalah fraud. Sahamnya langsung anjlok jebol gitu. Nah, si Bill Ackman sendiri dia punya position itu langsung rugi 45%. Tapi dia masih percaya nih sama Valeant gitu. Dia defend ke orang-orang gitu. Dia bikin conference call 4 jam, terus dia defend Valeant. Dia bilang kalau harga sahamnya tuh sekarang undervalued gitu. Dalam 3 tahun dia percaya harga saham ini bisa terbang ke lebih dari 400-an. Bahkan dia quote si Warren Buffett di conference call itu. Dia bilang, be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful. Nah, unfortunately, downward spiralnya itu lanjut terus gitu. CEO-nya Valeant resign karena ditemukan misconduct financial di perusahaannya gitu. Terus beberapa bulan kemudian, ex-CEO-nya itu jual sahamnya Valeant yang dengan nilai sekitar 100 juta dolar. Akhirnya si Bill Ackman nyerah gitu. Dia jual semua posisi dia di harga rata-rata 11 dolar. Akibatnya dia rugi 4,1 miliar dari investasi ini. Nah, pelajarannya adalah setelah dia introspeksi diri dan dia merenung, dia sadar kalau ternyata tuh karena dia udah defend Valeant ke orang-orang gitu, dia udah nulis presentasi 100 halaman dan pergi ke TV untuk pom-pom si Valeant, dia tuh merasa dia tuh harus benar gitu. Jadi keputusan investasi dia setelah itu seperti keep holding Valeant, akhirnya dia merasa itu tuh keputusan investasi dia karena nurutin ego dan bukan keputusan investasi yang rasional. Jadi pelajarannya adalah keputusan investasi di awal dia itu bukan kesalahan terbesarnya gitu. Itu keputusan investasi yang salah, itu kesalahan terbesarnya itu adalah dia nggak jual saat mulai keluar report kalau misalnya saham si Valeant itu diinvestigasi sama DPR Amerika, terus ada report yang bilang kalau si Valeant itu fraud gitu. Kalau fact-nya udah berubah dan dia nggak jual, itu adalah kesalahan terbesarnya. Dia tuh harusnya mikir kalau misalnya di harga yang sekarang gitu, dengan apa semua yang dia ketahui saat itu, misalnya setelah reportnya keluar, apakah dia masih mau beli saham tersebut di harga yang sekarang gitu. Kalau jawabannya enggak, itu udah pertanda kalau dia harus jual investasinya. Jadi itu dia membuat 4 kesalahan besar ya. Yang pertama itu adalah confirmation bias. Confirmation bias itu artinya dia cuma mau dengar berita tuh yang support hipotesis dia. Kalau berita-berita yang nggak support hipotesis dia tuh ignore gitu. Ini terlihat jelas saat keluar mulai berita-berita gitu. Tapi dia malah defend position dia dan dia nggak jual. Dia nggak percaya lah dengan berita tersebut. Yang kedua itu adalah overconfidence. Overconfidence itu artinya dia terlalu percaya diri. Dia lihat kalau dia tuh udah research dengan sangat detail di saham tersebut. Jadi dia yakin kalau saham tersebut tuh dia yang paling tahu lah. Jadi makanya dia bisa bilang pas di conference call ini tuh saham undervalued gitu. Dalam 3 tahun ini tuh bakal naik ke 400-an gitu. Nah, yang ketiga itu loss aversion gitu. Nah, jadi itu setelah dia amass position yang begitu besar gitu, dan sahamnya udah mulai turun, selama dia belum realize loss-nya, itu kan loss-nya tuh masih on paper gitu. Jadi dia hold ke position-nya too long gitu. Dia hold position-nya even 1 tahun lebih dari research-nya keluar. Dan yang keempat itu adalah sunk cost fallacy gitu. Jadi tuh dia udah rugi terlalu banyak dan dia udah stake his reputation too much on this stock gitu. Jadi tuh dia udah defend kemana-mana, dia udah pom-pom kesini kesana gitu. Jadi kalau sampai dia balik arah, itu tuh dia merasa dia akan malu banget. Nah, di sini kalian ada yang invest di saham Dada nggak? Kan sempat keluar berita kalau saham Dada ini tuh mau diinvest sama Vanguard Group. Wah, sahamnya langsung terbang nih. Kalau menurut keterbukaan informasinya IDX, itu tuh pemegang saham pengendalinya malah jualan gitu. Nah, terus sahamnya jebol lagi. Nah, kalau kalian punya saham Dada nih dan kalian baca berita ini, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan cut loss? Atau kalian akan hold aja, hope itu bakal rebound, atau bahkan double down beli di harga murah gitu. Ya saya sih berharapnya kalian belajar sesuatu dari experience-nya si Bill Ackman ya.
Jadi ya kita kan tahu keledai aja nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Jadi ya I hope ya kita nggak jatuh ke lubang yang sama 2 kali lah. Ada investment wisdom pas saya kerja di quant trading di US itu yang bilang kalau rugi kecil itu adalah sesuatu yang biasa. It's part of the game gitu. Tapi kalau kalian sampai rugi besar itu tuh artinya kalian belum ngerti gamenya gitu. Itulah kenapa kalau prinsip kedua di quant trading itu adalah cut loss discipline gitu. Prinsip ketiga yang mau gue bahas itu adalah tentang rebalancing gitu. Nah, untuk belajar tentang rebalancing, kita review dulu tentang sovereign wealth fund terbesar di dunia. Ini tuh Norway punya. Norway punya sovereign wealth fund itu adalah yang terbesar di dunia. AUM-nya itu lebih dari 2 triliun dolar gitu. Mereka investasinya di lebih dari 70 negara di seluruh dunia ya, termasuk Indonesia gitu. Investmentnya di manage sama Norges Bank Investment Management. Oke, jadi investment policy mereka itu sebelum tahun 2007 itu adalah 40% di equity dan 60% di fixed income gitu. Tapi di Juni 2007 DPR-nya Norway itu bikin kebijakan investasi baru gitu. Alokasi saham di portfolionya mau dinaikin ke 60%. Jadi porsi obligasinya diturunin ke 40% gitu. Nah, tapi kita semua tahu itu adalah timing yang paling buruk untuk naikin alokasi saham di portfolio. Soalnya sebentar lagi itu akan ada Great Financial Crisis. Sejak 1,5 tahun mereka bikin keputusan investasi tersebut, saham dunia tuh pada anjlok gitu. MSCI World Index itu turun 41% dalam 1,5 tahun. Akibatnya adalah portfolionya si Sovereign Wealth Fund ini, overall portfolionya turun 23% gitu. Porsi saham di portfolio mereka itu jebol 41%, sedangkan porsi obligasinya itu ya flat aja gitu. Ini adalah return terburuk mereka sepanjang sejarah gitu. Nah, kalau kalian di posisi mereka, itu tuh mungkin udah mulai panik kali ya. Kayak ini duit negara, sovereign wealth fund, tapi rugi 23% gitu. Dan ini dengan skala AUM mereka, ini tuh ratusan miliar US dollar gitu. Nah, apakah mereka panik? Apakah mereka reverse decision-nya gitu? Mereka turunin lagi porsi saham di portfolio? Jawabannya enggak. Mereka stick sama investment policy mereka gitu. Jadi karena harga saham pada turun, alokasi saham di portfolio mereka kan ikutan turun. Nah, jadi di saat seluruh dunia nih lagi pada jualin saham, mereka tuh malah beli tiap minggu gitu. Mereka nggak pakai market timing apapun, udah rebalancing normal aja, beli sesuai investment policy gitu. Itu yang seperti kita lihat di chart gitu. Jadi dari pertengahan 2007 sampai pertengahan 2009, mereka tuh beli terus ratusan miliar Norway kroner. Nah, akibatnya apa? Mereka reap the reward gitu. Tahun 2009 itu adalah tahun terbaik mereka sepanjang sejarah. Portfolio mereka naik 26%. Di tahun 2010 portfolio mereka naik lagi 10% gitu. Jadi mereka udah recover semua loss-nya. Jadi portfolio mereka tuh udah break even di kuartal 1 2010. 3 tahun lebih cepat dari S&P 500 Index. Pelajarannya itu apa? CEO-nya Norges Bank Investment Management, si Nicolai Tangen, dia pernah bilang kekuatan mereka itu adalah karena mereka long term investor gitu. Tanpa ada kebutuhan cash dalam jangka pendek. Jadi di saat rebalancing itu memaksa mereka untuk beli, di saat orang-orang tuh harus jual. Nah ini, sorry part ini agak technical ya, ini masih pagi tapi ya bear with me lah. Gue mau jelasin tentang rebalancing tuh ada alfanya juga. Nah jadi let's say kalian punya 2 aset nih. Yang pertama itu risky asset, yang kedua itu risk free asset gitu. Untuk risky assetnya let's say ini saham yang returnnya itu mengikuti geometric Brownian motion, dengan expected return-nya itu mu dan volatility-nya itu sigma gitu. Nah, sedangkan risk free assetnya itu let's say bond gitu. Bond itu return-nya konstan aja, RF. Nah, kalau kalian alokasikan W itu ke risky asset dan 1 min W itu ke risk free assetnya gitu. Nah, kalau kalian rebalancing dengan rutin, itu rebalancing alfanya itu setengah dikali W, dikali 1 min W, dikali sigma di kuadrat. Ini emang rada ngawang matematikanya. Jadi biar pada ngerti gitu, kita pakai case study aja ya. Let's say kalian punya investment awal tuh 1 miliar. Terus kalian let's say 50-50 aja gitu. 50% di saham dan 50% di cash gitu.
Sahamnya ini let's say sebenarnya nggak kemana-mana, expected return-nya 0, cuma naik turun aja gitu. Sedangkan cash-nya itu juga cuma di bank gitu, itu juga nggak earning apa-apa gitu. Nah kita akan bandingkan dua case. Di case pertama kita cuma buy and hold, di case yang kedua kita itu rebalance ke 50-50 lagi di setiap akhir periode, let's say tiap sebulan lah gitu. Nah terus kita invest selama 2 periode, kita lihat apa hasilnya. Nah di case yang pertama kita cuma buy and hold gitu. Jadi since kita split 1 miliar 50-50 itu jadi 500 juta, 500 juta. 500 juta di saham, 500 juta di cash gitu. Nah, let's say setelah satu periode sahamnya itu turun 20%. Terus setelah itu di bulan berikutnya naik lagi 20%. Nah, jadi investment kalian di saham dari 500 juta itu turun ke 400 juta, terus balik naik lagi ke 480 juta. Sedangkan kalau cash-nya kalian itu kan ya stay aja konstan di 500 juta. Berarti di akhir 2 periode atau 2 bulan, total portfolio kalian itu ada di angka 980 juta, minus 2% dari awal. Oke, ini di case yang kedua, kita tuh rebalance balik ke 50-50 setiap akhir bulan gitu. Nah, sama kayak tadi, berarti kan kita startnya dari 500 juta di saham sama cash gitu. Setelah satu periode atau satu bulan gitu, sama kayak tadi turun 20%, berarti kan sahamnya itu sisa 400 juta, sedangkan cashnya masih di 500 juta. Berarti total portfolio value-nya itu sekarang ada di 900 juta. Nah, kalian rebalancing nih, balikin ke 450 lagi gitu. Berarti kalian ambil cashnya terus beli saham 50 juta. Supaya setelah periode 1 berakhir, itu tuh saham 450 juta dan cash 450 juta. Nah, sama kayak tadi, let's say sahamnya balik naik 20% gitu. Nah, dari 450 juta di saham berarti kan itu naik ke 540 juta gitu. Sedangkan cash-nya ya sama, 450. Nah, in this case berarti final investment kalian itu ada di 990 juta atau cuma minus 1%. Nah, pertanyaannya itu ekstra 1%-nya dari mana? Yang buy and hold itu kan minus 2%, sedangkan yang rebalancing itu cuma minus 1%. Nah, 1%-nya itu yang dinamakan rebalancing alpha. Jadi kalian bisa ngitung setengah dikali W, dikali 1 min W, dikali sigma kuadrat, itu jadi setengah kali setengah kali setengah kali 20% dikuadratin. Itu kalian akan dapat setengah persen. Dan setengah persen itu kan per periode. Jadi kalian invest 2 periode, jadinya 1% total rebalancing alfanya. Oke, kita case tadi dengan data real nih misalnya. Misalnya sama kayak tadi, kalian start dengan 1 miliar, terus kalian mau invest 50-50. Satu di saham blue chips, seperti BRI, Astra, atau Telkom. Terus yang satu lagi kalian let's say di RDPT aja lah, Bahana Bond Index Fund misalnya. Rata-rata returnnya 7% per tahun gitu. Investment periodnya dari 7 Januari 2011 sampai 3 Oktober 2025. Jadi itu hampir 15 tahun ya. Nah, in this case kita bandingin dua case di mana kita nggak pernah rebalancing dan case di mana kita rebalancing secara rutin gitu. Nah, kalau kalian pilih sahamnya itu BBRI, jadi 50-50 BRI sama RDPT. Nah, itu kalau kalian nggak pernah rebalancing selama 14 tahun itu, kalian cuma dapat CAGR 11,5%. Tapi simply dengan rebalancing setiap bulan, kalian tuh bakal dapat ekstra 0,5% gitu. Dan max drawdown-nya kalian tuh juga turun dari 39% ke 29%. Dan ending portfolio value-nya itu juga naik 300-an juta gitu. Same case dengan Astra dan RDPT, 50-50 Astra dan RDPT. Kalau nggak pernah rebalancing, itu kalian akan dapat CAGR cuma 6,6%, tapi kalau rebalancing tiap quarter atau tiap bulan gitu, itu tuh kalian bisa dapat ekstra 0,9% gitu. Drawdown-nya in this case comparable, slightly higher di case yang rebalancing bulanan, tapi ending portfolionya juga nambah 300-an juta gitu. Ini kalau Telkom, kalau kalian pakai Telkom juga sama gitu, tanpa rebalancing CAGR-nya itu cuma 8,8%. Tapi kalau kalian rebalancing tiap bulan, itu tuh naik jadi 9,4% gitu. Dan drawdown-nya juga turun dari hampir 26% ke 20%-an. Ending portfolio value-nya juga nambah hampir 300 juta gitu. Jadi ini nggak perlu pintar apa-apa, cuma rebalancing disiplin, ada alpha yang kalian bisa capture gitu. Nah, kalau kalian mau mulai rebalancing portfolio kalian secara rutin, mungkin gue kasih beberapa practical tips ya. Jadi instead of kalian misalnya rebalancing tiap bulan atau tiap quarter, itu tuh lebih baik kalian do rebalancing saat misalnya kalian udah set suatu target,
Nah itu tuh portfolio kalian yang sekarang alokasinya dengan targetnya tuh udah beda di atas suatu threshold gitu. Nah itu tuh kalian boleh rebalancing gitu. Biasanya itu thresholdnya itu 5-20% dari target weight-nya. Dan kalau ke trigger, kalian tuh nggak perlu rebalance langsung ke target weight-nya lagi. Misalnya kalian mau 60% portfolio kalian itu ada di saham, kalian nggak terus udah kelebihan nih misalnya, kalian nggak perlu rebalance lagi ke 60%, cukup turunin aja let's say half of the way, misalnya ke 65%. Nah mungkin supaya lebih kebayang gue pakai real case study aja gitu. Misalnya kalian targetin 60% portfolio itu di saham dan 40% di fixed income atau obligasi gitu. Terus kalian let's say set rebalancing threshold-nya di 20%. Berarti alokasi saham di portfolio kalian itu bisa dari 48% sampai 72% gitu. Nah, kalau misalnya harga saham pada terbang nih, terus alokasi saham di portfolio kalian udah lebih dari 72%. Nah, itu tuh kalian jual aja dikit-dikit gitu sampai alokasi saham di portfolio kalian itu di 66%. Jadi nggak perlu jual sampai 60%. Jadi turunin sedikit aja gitu, jadi masih within range gitu. Rob Arnott, dia itu foundernya Research Affiliates, salah satu perusahaan manajemen investasi yang gede di Amerika juga gitu. Dia bilang dengan melakukan rebalancing, kalian tuh sebenarnya sedang panen volatilitas gitu. Kalian mengubah short term price swing itu jadi long term opportunity. Itulah kenapa prinsip ketiga dari quant strategy itu adalah rebalancing discipline. Jadi kita review lagi, hari ini kita udah belajar 3 prinsip ya. Yang pertama itu optimal betting, yang kedua itu cut loss discipline, dan yang ketiga itu rebalancing discipline. Nah ini tuh 3 ya hopefully bisa kalian pakai saat kalian invest di aset manapun gitu. Tapi application-nya mungkin kalau optimal betting yang paling clear itu untuk saham-saham IPO. Kalau cut loss discipline itu kalau kalian invest di saham-saham yang multi bagger, saham-saham konglo yang terbang tapi bisa tiba-tiba jebol gitu. Dan yang ketiga itu adalah rebalancing discipline. Kalau kalian investnya itu di index fund, misalnya kalian cuma do from the portfolio point of view gitu. Berapa persen alokasi ke saham, berapa persen alokasi ke obligasi gitu. Jadi ya sekali lagi gue pengen ingetin kalau kalian tuh mau build wealth itu tuh build-nya berdasarkan matematika. Jangan pakai mitos-mitos gitu. Oke, itu aja dari saya. Thank you so much udah dengerin. Yang menarik, meskipun suatu investasi itu expected return-nya positif, ternyata bet size yang memaksimalkan CAGR portfolio kita itu nggak selalu all in gitu. Ada bet size tertentu yang memaksimalkan CAGR portfolio kita dalam jangka panjang. Next-nya nih, kan Superbank yang kita tahu akan IPO juga gitu. Terus ada Gria Idola, itu perusahaan propertinya Pak PP, mungkin juga IPO gitu. Nah, next-nya kalian udah bisa coba pakai Kelly Criterion gitu untuk misalnya invest di saham IPO gitu.